ada orang pernah tidak mau memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama besar namanya Ramadan Al-Buti. Dia diundang ke Arab Saudi. Dia diundang menjadi pembicara tentang Syekh Abdul Wahhab. Ini Syekh Ramadan Al-Buti adalah ulama Damaskus, Syria. Maka dia protes. Dia mengatakan, kenapa kau undang saya menceritakan sosok Syekh Abdul Wahhab, ya, yang disebut sebagai pendiri kerajaan Saudi, sementara engkau melarang saya atau menganggap bid'ah menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk maulid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqat taqwa, fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat, yang semua nikmat yang Dia berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung. Nikmat sehat yang sebagian sekarang orang di rumah sakit, satu harapannya yaitu sembuh dari sakitnya, dilepas impusnya, dibangunkan dari pembaringan, dikeluarkan dia dari tempat dirawat. Kita alhamdulillah tidak diimpus, tidak diketeter, berdiri tegak dalam keadaan sehat walafiat. Ada ungkapan mengatakan as-sihhatu tajun fa innahu la yura illal marda. Sehat itu, kesehatan itu seperti mahkota, dan dia hanya bisa dilihat pada saat seseorang itu sakit. Jadi alhamdulillah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, nikmat Allah yang paling berharga adalah kita menyembah Dia. Kita mengimani Dia sebagai Tuhan yang satu-satunya diibadahi. Dan inilah aset yang paling berharga. Ada orang jamaah salat Jumat rahimakumullah berkedip di matanya tambah uang di rekening. Mapido imatan. Siapa mereka itu? Pemilik media sosial, pemilik YouTube, pemilik Twitter, itu berkedip matanya tambah uang di rekening. Tapi dia tidak menyembah Allah, maka dia akan menjadi orang rugi serugi-ruginya, celaka. Kita tidak jina berkedip uang tak tambah uang di rekening, nanti tanggal baru atau tanggal tua bagi pegawai swasta
tahu laku kita punya tanah, ya untung kita punya jualan, baru bertambah uang di rekening, dan ada iman yang dijaga. Iman ini dijaga. Kita hadir salat Jumat ini menjaga iman, mendengarkan khatib khutbah, menyampaikan peringatan dan berita gembira dari khatib, itu adalah menjaga iman. Dan hari ini dalam rangka menjaga iman, saya mengangkat tema tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu tafsir di S3 itu ada mata kuliah namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Karena hari ini sudah masuk maki bulan Rabiul Awal, tanggal 2 Rabiul Awal, yang sebagian bahkan hampir seluruh umat Islam di Indonesia memperingati sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pernah tidak mau memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama besar namanya Ramadan Al-Buti. Dia diundang ke Arab Saudi. Dia diundang menjadi pembicara tentang Syekh Abdul Wahhab. Ini Syekh Ramadan Al-Buti adalah ulama Damaskus, Syria. Maka dia protes. Dia mengatakan, kenapa kau undang saya menceritakan sosok Syekh Abdul Wahhab, ya, yang disebut sebagai pendiri kerajaan Saudi, sementara engkau melarang saya atau menganggap bid'ah menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk maulid. Dia mengatakan begitu. Saya tidak mau hadir di undangan Anda selama Anda berfatwa bahwa memperingati maulid itu adalah bid'ah. Disitulah kita mendapatkan pelajaran bahwa menceritakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintah agama. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Di penghujung surah Hud, seluruh kisah-kisah nabi dan rasul terdahulu engkau dengar, nusabbitu bihi fuadak. Hatimu menjadi kokoh, sabit, itu sabit kan dibaca, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Jadi kalau kita mendengarkan kisah nabi dalam rasul dalam di Indonesia disebut sebagai maulid, itu bukan perbuatan syirik, bukan perbuatan bid'ah, karena dia diperintahkan di dalam Al-Quran menceritakan sosok-sosok beliau. Untuk apa? Kita copy paste, karena dia manusia role model, contoh yang paling baik, dia tetangga yang paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bapak yang paling baik kepada anak-anaknya. Dia pemimpin yang paling baik kepada bawahannya. Dia imam masjid yang paling tahu kondisi makmumnya. Dia guru, maha guru, di atasnya segala-gala guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau ada di sini jamaah yang hadir sudah pernah mina baca banyak biografi. Pernah mina baca biografi tokoh politik, tokoh militer, tokoh pendidikan, pengusaha sukses, artis. Sudah mina baca. Tapi belum pina baca biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengatakan bacaan Anda belum sempurna. Karena bacaan artis itu, buku biografi tokoh-tokoh selain Nabi itu tidak ada jaminannya dia masuk surga. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, dan setiap saat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, aina siratal mustaqim? Di mana jalan yang lurus itu? Dijawab ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang beri nikmat. Dan di ayat lain dijelaskan minan nabiyina, yang diberi nikmat itu minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin,
orang-orang yang benar, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rabbika, dan orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi biografi Nabi Muhammad ini wajib kita miliki, Pak. Ada satu buku di tempat ini saya rekomendasikan. Kita punya. Judulnya itu buku Rahiqul Makhtum, bahasa Arab. Ini buku juara lomba sayembara penulisan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juara 1. Raja Faisal memberi dia gelar sebagai penulis terbaik. Namanya penulisnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Itu judul aslinya Ar-Rahiqul Makhtum. Terjemahannya itu Ar-Rahiq adalah sari bunga terakhir. Makhtum itu dari kata-kata khatam, penutup. Ar-Rahiqul Makhtum, sari bunga terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis di situ terjemahannya Sirah Nabawi. Bagus itu buku dibaca. Ada di situ momen menangis dibaca ketika Nabi diboikot. Kalau itu yang sekarang diembargokan Palestina. Nabi itu tiap tahun diembargo, diboikot 3 tahun. Tidak boleh ditemani bicara, tidak boleh ditemani berdagang 3 tahun. Sampai di dalam buku itu dikisahkan beliau sallallahu alaihi wasallam naganjal perutnya dengan batu demi mempertahankan agama ini. Akhirnya sampailah di kampung kita ini, Maros di Tomalia, karena ada sosok yang paling berjasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca berulang-ulang tidak apa-apa. Sebenarnya itu berasanji bagus, Pak. Kalau sudah nak baca itu yang kalau acara pengantin baru nak terjemahkan, bagus sekali. Cuma sebagian kita tidak tahu apa artinya yang nak baca itu orang berasanji, sehingga kita tidak paham sosok-sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang bagus. Dulu itu kalau orang mau beli buku pergi di toko buku, sekarang tidak. Itu HP tak tulis buku apa yang mau dibeli. Tulis di situ. Uang tak yang ada di rekening transfer ke penjual itu besok, lusa atau pekan depan datang itu paket ini ada pesanan tak. Bacalah buku itu. Insya Allah niat kita untuk mendapatkan ilmu, pelajaran dari kisah Nabi dan memantapkan iman kita. Dan kalau kita bandingkan ujian yang kita alami dengan Nabi, sangat kecil, sangat berbeda, sangat jauh, sehingga kita semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Al-Qur'an punya kepedulian yang sangat tinggi. Sangat peduli, tidak bermasa bodoh. Mana ayatnya? Penghujung surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul aziz. Itu Pak, aziz itu berat. Dia yang pusing. Dia yang pusing kalau ada minum-minum di sekitar rumahnya, di kampungnya. Kalau ada orang terlibat narkoba, dia yang pusing. Kalau ada orang yang sembah berhala, dia yang pusing. Kalau ada orang yang melakukan penipuan, dia yang pusing. Dia mendakwahi orang-orang yang melakukan dosa itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tegas, dengan memberi dia pembelajaran, mau'izatun hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita juga mau mengambil sifat Nabi Muhammad sallallahu, ikuti, ambil sifat peduli, mengambil bagian daripada hal-hal yang rusak, yang merugikan manusia, dirinya sendiri, nasihati dia dengan cara yang baik. Salah satu Pak saya peduli itu kecelakaan lalu lintas. Para di sini anak-anak muda. Berapa bulan yang lalu itu ada teman kami meninggal dunia di sini, di sebelum masjid SPBU, sebelum jembatan di sini di Butato. Beliau diinjak mobil truk. Pagi-pagi kasihan, mau balik muda. Anaknya 5 menjadi yatim,
dan istrinya menjadi janda. Gara-gara apa? Kecelakaan lalu lintas. Ini mesti didakwakan. Sebagian kita menaik motor, si pada dek nami tahu mati. Ada anak muda satu jibannya napaki motornya. Iya. Kalau kita seorang bapak diketahui ada informasi bahwa anakku ini satu jibannya napaki motornya, ambil sikap tegas, ambil kunci kontaknya. Saya belikan kau motor ini untuk pakai pergi sekolah, bukan pakai untuk angkat bank. Kau jatuh pecah kepalamu, puluhan tahun kau dipelihara, berpuluh-puluh uang dikeluarkan, engkau menjadi besar, kau mati di pinggir jalan. Begitu Pak, jangan kita bermasa bodoh, jangan kita tidak peduli. Karena sifat tidak peduli itu Nabi salah satu hadisnya mengatakan, laisa minna, bukan umatku. Bukan umatku. Malam yuwakir kabirana wa yarham sagirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan umatku yang tidak menghargai tokoh-tokoh di antara mereka, tidak menyayangi orang lemah dan tidak mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini yang mesti, Pak. Karena saya juga diberi data di kepolisian itu, Pak. 74% itu kecelakaan lalu lintas dinominasi adalah motor, pemotor. Bayangkan ini kalau kita tidak sadar, berapakah kecepatan itu yang dibenarkan di jalan raya. Ini kalau masuk di Maros dari arah Pak Melakan Jekne, di depannya pengadilan itu tertulis Anda memasuki kota, kemudian 30 di lingkari merah. Berarti kecepatan motor itu kalau masuk orang di kota 30. Bukan lari peluru, bukan lari 100. Karena kenapa? Kalau selip atau ada orang menyeberang tiba-tiba kita mengerem, dua kemungkinan kita yang jatuh atau orang itu ditabrak. Inilah yang mesti kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil kepedulian. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad itu paling berbudi pekerti yang agung. Ulama mentafsirkan ada dua akhlak yang paling baik dan dia paling tinggi posisinya. Apa itu? Urutan pertama akhlak yang paling tinggi, sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Khusil afwa wa'amul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Persoalan-persoalan biasa terjadi di masyarakat, terjadi di antara kita. Ada orang saudara bertikai, bertetangga, suami berpisah karena adanya sifat saling marah yang bawa lah. Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf. Dan ulama mentafsirkan di antara seluruh akhlak yang paling tinggi ini, sabar, syukur, urutan paling tinggi itu sifat pemaaf. Karena itulah dikisahkan sifat pemaafnya Nabi Yusuf ketika dia jadi raja. Datang 9 saudaranya dulu yang buang dia di sumur, dipisahkan di bapaknya 40 tahun. Kemudian Nabi Yusuf sudah tahu ini dulu yang kasih pisahkan. Nabi Yusuf hanya memberi sindiran-sindiran. Di mana dulu saudaramu itu yang kau buang di dalam sumur? Heran ini 9 orang. Kenapa bisa nak tahu ini orang? Nah yang dulu itu yang tahu rahasia itu kita aja dengan 9 orang. Curigalah dia. Hal anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Apa kata Nabi? Ana Yusuf. Saya ini Yusuf. Bila semua ini Pak Mawiyah orang bis. Tapi apa kata Yusuf? Ketika dia sudah ketahuan bahwa ini raja yang memiliki tentara, memiliki polisi, bisa nagerek 9 orang ini, apa nak bilang di dalam surah Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada balas dendam, tidak ada cercaan hari ini bagi kalian. Dan dia menambahkan, yaghfirullahu dzunubakum. Mudah-mudahan perbuatan dosamu dulu itu kau mau bunuh saya, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ini penting dimiliki kita sebagai orang yang bermasyarakat, bertetangga. Karena konflik sosial ada kriminal. Karena sifat pendendam,
Sifat yang menyala itu tonji kemarin nabawa besok nabawa ke akhirnya apa yang terjadi? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan itu kalau ada miniata au kuga aja ngimatu iroh au, maka dia akan memasuki orang itu, menunggu kesempatan kapan waktunya untuk dihabisi, ditikam karena sudah ada niatnya. Sehingga solusi paling baik adalah pemaaf, dan itu dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak yang paling tinggi adalah sifat pemaaf. Yang terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad ini Allah bersalawat kepadanya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kesempatan ini ada 3 cara bersalawat kepada Nabi yang hendak saya sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan menjadi amal andalan kita. Selalu kita bersalawat, apalagi ini hari Jumat. Kalau bersalawat kita kepada Nabi ringkas dan dapat kita 10, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk di teras rumah, jalan ke masjid, pulang ke masjid, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak menyebut nama Muhammad di situ? Di dalam ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, itu ada namanya dhamir, kata ganti. Alaihi itu menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam biasa kita temukan kalau menulis baca ki buku Muhammad SAW. Saya dapat bacaan baru-baru ini, ulama menfatwakan kalau kita menulis salawat sebaiknya jangan ringkas. Jangan di situ Muhammad SAW, karena tidak ada pahalanya, yang tulis tidak ada pahalanya, yang baca juga tidak ada pahalanya. Lebih baik itu dilanjut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang menulis dapat pahala, yang baca tulisan tak dapat pahala. Karena dia adalah doa. Lebih baik kalau nama orang disingkat, boleh seperti JK, SBY. Tapi kalau salawat, sebaiknya jangan ringkas, tulis sempurna supaya dapat pahala. Ini fatwa ulama. Jadi yang kedua, mau kita bersalawat kepada Nabi, kita ucapkan alaihi salatu wassalam, 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 alaihi, sebanyak-banyaknya kita ucapkan. Kita sudah terkena ayat itu tadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dalam salam. Tapi sebaliknya jangan penggal salawat. Ada orang nak penggal salawat, Pak. Kenapa? Sepotong tidak sempurna salawatnya. Dia mengatakan begini, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Kelihatannya itu bersalawat, tapi menurut ulama dia tidak sempurna salawatnya. Kenapa? Perintahnya ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilang sallu alaihi wasallim, bilang begitu, sallu alaihi wasallim, sallu alaihi wasallim. Jangan cuma sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, tidak ada samlimnya. Tidak sempurna bacaan salawat kita, karena perintahnya adalah salawat dan salam sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Yang 3, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim. Duluan kata Allahnya, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Terserah kita pilih yang mana ini dari 3 bersalawat ini. Apakah SAW atau sallallahu alaihi wasallam, atau alaihi salatu wassalam, atau kita baca Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan kita banyak bersalawat, banyak keutamaannya. Ada orang mendapatkan banyak kebaikan karena banyak kesalawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ibadah. Dia ibadah karena diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah saja bersalawat kepadanya dan malaikat, dan kita pengikutnya pasti juga sangat dianjurkan, bahkan wajib membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wasyada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa 'alal walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.